Oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go, silakan moderator Abang Billy. Selamat malam teman-teman dan para netizen, kita berjumpa lagi di We Are for Mutadin. Di sini kita akan membahas tentang penyampaian dari Pak Timothy. Ya, salah maaf, maksud saya dari Pak Jubair Ali Paputungan. Nah, pernyataan ini juga akan dijelaskan narasumber kita Pak Timothy. Bagaimana tentang tanggapan daripada Ali Paputungan ini, apakah yang dia tanggapi tentang kekristenan ini benar atau tidak? Nah, penasaran kan teman-teman? Kita akan putar sedikit durasi beberapa menit ya videonya untuk kita mengetahui apa sih penyampaiannya beliau ini. Kemudian nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita Pak Timothy. Oke, selamat malam Pak Timothy. Iya, selamat malam. Oke, kita akan bahas tentang video dari Pak Paputungan ini. Aduh, nanti sekali-sekali saya ajak dia untuk minum kopi bersama, lalu kita debat di meja kopi kalau dia mau. Oke. Gimana Pak? Apa yang harus kita mulai dari awalnya ini gimana? Coba kita awali dari mana dulu ini, Pak Timothy? Silakan. Iya, sebelumnya saya mendapatkan video ini dari salah satu kawan saya karena dia sempat menjadi pertimbangan dalam dirinya ketika ada video yang disampaikan oleh saudara Muslim juga. Dia ini adalah seorang murtadin. Dia juga mengaku kepada saya. Jadi karena video ini dia minta saya untuk mereaksi. Awalnya saya juga masih belum memiliki kesempatan waktu karena laptop saya sedang bermasalah. Jadi saya minta dari Zoom ini untuk merespon video tersebut. Jadi dalam pandangan dia, video ini mengatakan bahwa banyak orang Kristen meyakini ketika mempercayai Yesus langsung selamat. Itu adalah argumentasi yang dia bangun sebelum memberi 7 pertanyaan. Ya, untuk melihat 7 pertanyaan itu mungkin Pak Billy atau moderator yang lain bisa buka menit 1 ayat menit yang ke-18. Menit 1 sampai dan 8. Menit 1. Ya, oke. Kita coba dulu ya. Oke, coba apakah ini seperti ini ya dimulainya atau masih mau majukan atau gimana? Langsung majukan aja. Berapa itu, brother? 1.218. 1.218. Di sini dong. Ya mulai situ aja. Oke. Iya, mulai situ aja dulu. Oke. Loh kok nggak ada suara ya? Nggak ada gambar yang Nggak ada suara, ya? gelap ya? Nggak ada suara, ini juga melekat. Oh, udah. Mungkin Pak Kodek bisa bantu kali Pak Kodek. Udah tadi udah kelihatan tuh. Udah kelihatan. Tapi suaranya belum kelihatan, kedengaran. Kedengaran ya? Belum kedengaran tadi Pak Billy. Ya. Koneksi mungkin. Iya, koneksi mungkin. Share audio. Oke. Share audio ready. Oke, bisa kedengaran? Belum.
Di situ dikatakan di dalam Injil Nah, bahwasanya kedengaran. Top. bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di sini dikatakan bahwasanya yang akan masuk ke dalam surga adalah mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Ini pun masih di zaman Injil sebelum Al-Quran diturunkan. Sekarang kalau kita lihat umat Kristiani di lapangan, apakah mereka sudah mengikuti Injil secara utuh? Apa yang di dalam Injil dikatakan, apakah umat Kristiani sudah mengikuti? Kalau kita lihat di lapangan, banyak umat Islam menilai bahwa belum. Faktornya banyak yang mengatakan bahwasanya umat Kristiani belum mengikuti Injil seutuhnya, keinginan Bapak di surga, aturan yang ada dalam Injil. Pertama, di dalam Injil itu tertulis jelas dalam imamat tidak boleh makan babi. Oke, stop. Umat Kristiani makan babi. Umat Kristiani Kak Billy hanya mungkin mensucikan kitab itu. Di stop dulu Kak Billy. Oke, tanggapannya narasumber kita silakan. Ya, terima kasih. Pak Timothy. Pernyataan saudara Muslim ini sudah sangat banyak digengungkan dalam Matius 7 ayat 21, mengatakan bahwa orang Kristen ketika mereka mengatakan sudah percaya kepada Kristus langsung selamat. Argumentasi ini mungkin ada di kalangan aliran Kristen tersendiri, bukan mewakili semua Kristen. Karena apa? Mungkin kawan-kawan bisa bantu saya baca ya 1 Yohanes 3 ayat 9. Sis Akila. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 9. Satu Yohanes 3 ayat 9 ya. Iya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Enggak, yang itu Ikonnya. Injil. Maaf. Iya. Surat 1 Yohanes 3 ayat 9. Surat Yohanes, 1 Yohanes. Yang di Satu Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi menurut ayat ini, proses keselamatan yang telah diberikan Kristus, kita selamat dalam diri Kristus. Kita sudah mendapatkan jaminan dalam diri Kristus. Tetapi ada benih yang telah diberikan. Karena apa? Karena dalam Injil Yohanes 1:13, karena melalui Kristus kita dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Melalui apa? Melalui darahnya lah kita mendapatkan benih itu. Apakah benih itu dapat kita jalankan atau tidak? Jadi keselamatan seseorang itu sudah mendapatkan jaminan, tapi sifatnya proses, kawan-kawan. Dan terlebih lagi kalau kawan-kawan baca Kisah Para Rasul 26 ayat 18. 26 ayat 18. ayat 18. Nah, ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada Paulus dalam visinya ya. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Kita tahu bahwa kuasa iblis adalah kematian seseorang, perbuatan jahat dan sebagainya. Sedangkan perbuatan Allah adalah untuk kita menjadi orang yang baik, untuk menjadi sama seperti Kristus agar kita bisa menyatu dalam diri Kristus. Jadi kalau dikatakan bahwa kita selamat, iya selamat, tetapi kita harus membuahkan hasil buah roh itu. Bagaimana cara kita mengolah keselamatan itu? Jadi kalau Bapak tadi mengatakan untuk membantah tentang keselamatan dalam diri Kristus menggunakan Matius 7 ayat 21, beliau keliru. Kenapa keliru? Dia sempat mengatakan bahwa orang selamat itu menjalankan kehendak Allah. Kawan-kawan mungkin masih ingat ketika banyak orang-orang Muslim mengatakan bahwa Matius 7 ayat 21 untuk membantah keilahian Yesus. Ini kita akan komparasikan tentang keilahian dan juga tentang kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Coba kita bandingkan Yohanes 6 ayat 40. Ya, Yohanes 6 ayat 40 di sini dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi ketika Kristus mengatakan kehendak Bapa, mengacu kepada hal ini. Karena semuanya telah diberikan kepada Kristus.
Jadi kalau saudara muslim akan menggunakan Matius 7 ayat 21, kita pakai ayat ini untuk menunjukkan kepada mereka, apakah kamu sudah melihat Kristus? Keselamatan yang telah dijanjikan Kristus, apakah kamu percaya Kristus dapat membangkitkan kamu di akhir zaman? Nah, kenapa? Karena komparasi Matius 7 ayat 21, itu adalah peranan Hashem yang terdapat dalam Mika pasal 3 ayat 4. Mika pasal 3 ayat 4. Nih, Mika pasal 3 ayat 4. Pasal 3 ayat 4. Mereka sendiri nanti akan berseru-seru kepada Hashem, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Kita bandingkan saja, perikop maupun juga ayat, selaras dengan perkataan Yesus kepada nabi-nabi palsu. Jadi kalau seandainya perjanjian lama, Mika pasal 3 ayat 4, yang memalingkan wajah adalah Hashem, maka Matius 7 ayat 22 berkaitan dengan ayat 21 tadi, itu mengacu kepada Kristus yang telah memberikan otoritas. Jadi, baik itu secara argumentasi saudara muslim untuk Matius 7 ayat 21 sebagai keilahian, terbantahkan dengan ayat ini, dan juga mengenai Matius 7 ayat 21, kita menjalankan kehendak Allah. Ya, kita semua bisa menjalankan kehendak Allah, tergantung apakah kita memilih atau tidak. Ya, itu aja yang saya tanggapi yang bagian pertama. Kita lanjut ke menit 2.2. 2.02. Kak Billy, Ya, halo, gimana? share lanjut video, Kak. Oh, videonya di-share lagi. Oke. Maaf, jaringan putus tadi. Aduh. Ke menit berapa, brother? 2.02. Oh, ini sudah 209 ini, brother. Udah lewat. Ya, itu kelewatan tadi soalnya. Mulai dari menit 2.02 aja dulu. Oke. Nanti saya minta seseorang untuk bantu saya buka Al-Quran ya. Iya, nanti dibukakan. Sorry, belum share screen ya. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, suaranya oke? Di dalam Injil itu tertulis jelas di dalam imamat tidak boleh makan Ya, babi. Dengar suaranya. Tapi umat Kristiani makan babi. Ya, berarti umat Kristiani hanya mensucikan kitab Injil tapi belum mengikuti aturan di dalam. Sampai sekarang lo tertulis nggak boleh makan babi. Yang kedua, Yesus di dalam Injil itu mengajak untuk bertauhid, mengesahkan Tuhan dan Allah. Ya. Saya tanggapi ya. Jadi dari menit ke Iya. Jadi menurut pendapat beliau, orang Kristen itu tidak menjalankan Injil karena Injil melarang orang untuk memakan babi. Minta maaf. Anda mengutip Injil atau mengutip kitab imamat? Nah, Injil itu bukan kitab imamat. Kita memiliki Taurat, Mazmur, dan juga Injil. Jangan diartikan bahwa istilah Injil itu mewakili perjanjian lama, perjanjian baru. Injil adalah bagian perjanjian baru dan penggenapan untuk perjanjian lama yang terdapat dalam Taurat, Mazmur, maupun juga kitab para nabi-nabi. Jadi Anda salah kalau Anda mengatakan Injil membahas kajian tentang makanan haram dan halal. Bahkan dia sendiri mengatakan makanan itu sudah halal. Matius 7 ayat 21. Markus 7 ayat 19. Markus 7 ayat 19. Coba dibacakan, Kak, si Sakina. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Mulai ayat 17 sampai 19 aja dulu. Biar semua bisa ini ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya?
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu adalah halal. Kenapa? Karena konteks perjanjian lama, makanan haram dan halal itu adalah konteks tentang kurban. Bagi kaum imamat, mereka juga harus menguduskan dan memisahkan mana makanan yang khusus untuk mereka, sebagai gambaran mereka juga untuk memberikan kurbanot kepada Hasyim. Nah, sebenarnya kalau kita ingin membandingkan dengan Al-Quran, itu sangat mudah. Karena apa? Sebenarnya Nabi Isa sendiri yang menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan. Surah Al-Imran ayat 50. Al-Imran itu surah keberapa, Kak? Oh, itu surah ketiga ya? Al-Imran Ketiga. Ayat keberapa? 50. Biar saya aja yang mudah, Akila. Karena terjemahannya itu agak lari sedikit sih. Oh, kok nggak muncul ini? Oh, oke, Kak Billy aja, nggak muncul ini. Loading ini. Karena nggak kelas sih, terjemahannya agaknya udah lain sih. Ini kan belum diupdate aplikasi saya ini. Ayat berapa? Surah Al-Imran ayat 50. Oke, Iko. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku akan datang kepadamu. Cukup, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Imran sendiri, bukankah ini memiliki narasi yang sedikit paralel ya? Karena apa? Markus 7 ayat 19 itu menunjukkan bahwa semua makanan halal oleh Yesus Kristus. Kenapa Al-Quran sendiri mengutip bahwa Nabi Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh apa yang diharamkan oleh Taurat? Saya punya tafsir, namanya tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwa unta, sapi, lemak, dan sebagainya itu sudah dihalalkan. Itu sudah dihalalkan, walaupun tidak menyinggung babi. Walaupun tidak menyinggung babi. Karena apa? Minta maaf, Pak, atau kawan-kawan muslim yang lainnya. Bukan hanya babi saja yang diharamkan. Tapi kalau kita lihat dalam sistem imamat, itu seperti onta juga diharamkan dalam kitab imamat. Onta, udang, dan sebagainya itu diharamkan. Jadi kenapa hanya mengacu kepada babi? Bahkan saya dapat membuktikan sebelum Taurat diturunkan, makanan itu semuanya makanan semua itu halal. Surah Al-Imran ayat 95. Surat mana? Surah Al-Imran ayat 95. Aduh, surat keberapa itu? Al-An'am. Oh, ini aja, tadi ya? Pak. Biar ini aja, Pak, saya tunjukkan tafsirnya aja ya. Oke, tafsirnya aja. Iya, bentar ya, mulai sekarang. Itu Al-Imran berapa itu tadi, Bro? 95. Aduh. Kok nggak bisa ya? Oke, saya buka aja tafsirnya ya. Tafsir Enggak, Al-Jalalain. Enggak perlu, Pak. Ini saya udah ini tunjukkan. Kelihatan nggak? Nanti kawan-kawan bisa buka surah Al-Imran ayat 95. Itu ada membahas tentang makanan yang tidak haram dan tidak halal pada zaman Nabi Yakub. Kita baca di sini dalam surah Al-Imran ayat 95 versi Ibnu Abbas sepupu Nabi Muhammad. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Maksudnya setiap makanan yang pada hari ini dihalalkan kepada Muhammad dan umatnya. Maka halal pula bagi Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Yakub. Melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub karena nazar. Karena nazar untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Karena sebelumnya kitab Taurat turun, Nabi Yakub mengharamkan daging unta dan susunya untuk dirinya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad mengkritik ahlul kitab ya, karena mereka mengatakan haram dan halal sudah diturunkan sebelum Taurat. Di yang saya kasih garis warna ini, yang saya kasih garis pen ini, coba kita baca aja di sini. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacakan dia. Yakni bacakan keharaman makanan yang kamu klaim sebagai sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Ini adalah ancaman Nabi kepada ahlul kitab
yang menuduh bahwa yang mengklaim makanan haram dan halal sudah terjadi sebelum Taurat diturunkan. Jadi Nabi Muhammad sendiri menyadari itu belum terjadi pada hukum Taurat, dan hukum Taurat itu berlaku untuk Bani Israel. Walaupun dikatakan dalam tafsir ini diwajibkan juga untuk orang-orang Bani Israel karena mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak ingin mengatakan atau saudara Muslim mau mengatakan kitab imamat itu sudah ditentang oleh orang-orang Kristen, bagaimana dengan tafsir ini? Sebelum Taurat turun, makanan sebelumnya tidak ada haram dan halal. Kita bisa berindikasi mereka bisa makan lobster, bisa saja, karena belum ada hukumnya waktu itu. Apakah mereka bisa makan babi? Bisa saja, karena belum ada hukumnya diturunkan waktu itu. Ini sesuai tafsir kalian, dan ini sesuai ayat Al-Quran kalian. Lanjut Pak, kita bahas menit kedua, 2.21. Sambungan video yang tadi. 2 titik berapa? 21. ya? Ya. Bentar, saya buka share screen dulu. Udah kedengaran suaranya? Belum? Belum. Loading. Hanya mensucikan kitab Injil tapi belum mengikuti aturan di dalam. Sampai sekarang lo tertulis nggak boleh makan babi. Yang kedua, Yesus di dalam Injil itu mengajak untuk bertauhid, mengesahkan Tuhan dan Allah, hanya Dia yang disembah. Kenapa umat Kristiani menyembah Yesus? Yesus tidak ada di dalam Injil mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Di dalam Injil enggak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Yesus adalah Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus adalah utusan dan rasul, bukan mengajak untuk ibadahi Dia. Apa umat Kristiani mengibadahi? Kenapa umat Kristiani menyembah Yesus? Ini tidak sesuai dengan isi Injil loh. 3 banyak nih. Ya. Yesus di dalam Injil mati, dikafankan, dimasukkan ke dalam liang lahat, di dalam kubur, dikafankan. Sudah Pak, sudah. Umat Islam juga seperti itu. Umat Kristiani sekarang Pak Billy, mati, dipakaikan gaun pengantin. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau beliau di menit sebelumnya mengatakan di dalam kitab Injil itu Yesus sendiri mengajarkan tauhid, kata dia. Mengajarkan tauhid dan tidak pernah mengajarkan kepada penyembahan pada dirinya. Ya, kalau kita ingin mengacu tentang tauhid banyak. Yohanes 17 ayat yang ketiga yang selalu diikuti saudara Muslim. Bukan hanya Yesus saja. Markus 12 ayat 29 itu juga dari perkataan Yesus. Tapi bukan perkataan saja. Rasul Paulus yang dituduh sebagai penyembah Tritunggal, itu tuduhan mereka. Paulus sendiri mengatakan Allah itu satu. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6. Tapi kalau kita mengacu kepada keadilan Yesus, itu dasarnya apa? Dasarnya sebagai firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Tolong Kak, bukakan Alkitab. Halo Kak Sis Akila. Ayat berapa Kak? Atau Yohanes 17 ayat 5 aja dulu. Yohanes 17 ayat 5. Bentar, saya buka. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 5. Ya, coba kita lihat dari ayat yang juga berkaitan dengan satu ayat yang selalu digunakan oleh saudara Muslim untuk menyangkal keadilan Yesus. Kita baca ayat kelima di sini. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di hadirat Bapa, Yesus sudah ada. Tapi ini berada di mana? Di atasnya kah? Di bawahnya kah? Sebelah kanannya Allah, sebelah kirinya Allah, belakang dan di bawahnya itu di mana? Ini kita akan dapat kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42. Yohanes 8:42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Antonim kata keluar itu pasti dikatakan masuk dalam diri Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan aku berada dalam diri Allah, ya, aku berada di hadirat Allah dalam Yohanes 17 ayat 5 tadi,
Ini mengacu kepada dia yang berada dalam diri Allah. Tapi sebagai apa yang berada dalam diri Allah ini? Yesaya 55:11. Yesaya 55:11. Saya 55 ayat 11 ya. Iya, benar. Oke, silakan. Ya, ini perkataan Yesus sendiri. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah, aku berada di hadirat Allah. Jadi Yesus apa di sini? Firman Allah, dan itulah yang dirangkum oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1. Berapa? Maaf. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya, jadi inilah kesimpulannya. Yesus mengatakan aku di hadirat Allah, aku keluar dan datang dari Allah, dan aku adalah firman Allah secara makna implisitnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dapat dibedakan dengan Bapa sebagai pemilik, tetapi firman diam dalam diri Allah, maka dia juga disembah karena dia ilahi bersama dengan Allah Bapa. Coba mungkin ini dimatikan dulu sekiranya. Saya mau memberikan dalil di sini untuk saudara Muslim yang membahas tentang keesaan Allah. Benarkah argumentasi? Ya, bentar ya. Benarkah argumentasi ketika harus ada dalilnya, maka kita harus menyembah Yesus Kristus? Sekarang kita balik argumentasinya. Saya menggunakan rujukan dari Profesor Imam Muhammad Abu Zuhra. Awal mula perkembangan pergulatan Islam yang pada waktu itu lahir kaum Mu'tazilah dan juga pemikir Islam dari kalangan Asy'ariyah. Nah, kaum Mu'tazilah, baik itu zaman Khalifah Al-Ma'mun, halaman 185, ini menjadi perdebatan. Terlepas dari hubungan antara usaha penyusupan pemikiran yang dilakukan orang-orang seperti Yohanes Damaskus ya, dan usaha menangkalnya yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, karena Mu'tazilah menyangkal tentang kodimul Quran, kodimul sifat-sifat Allah, dan menyangkal semua yang ada kekal dan dari Allah, yaitu baqa dan juga kodim. Kodim dahulu, baqa itu kekal. Jadi dia menyangkal dua hal ini. Pendapat tentang kodimnya Al-Quran dapat membawa umat Islam kepada apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Kaum Mu'tazilah telah menjelaskan bahwa paham tentang kekalnya Al-Quran berakibat paham tentang berbilangnya Tuhan. Jadi kalau dikatakan di sini dapat berpaham berbilangnya Tuhan, berarti ada dalil bahwa Al-Quran tidak menyetujui tentang kodimul Quran. Padahal Ahlul Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran itu kodim, Al-Quran kalamullah, dan dia juga bukan makhluk, goirul makhluk. Makanya saya tantang untuk saudara Muslim, tunjukkan dalil ayat Al-Quran yang mengatakan inilah kalamullah, inilah ayat Quran yang kodim bersama dengan Allah. Tidak ada. Tapi dalam iman Kristen ada, walaupun Yesus tidak mengatakan sembahlah aku, tetapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:14, mintalah dalam namaku maka akan kuberikan. Matius 18:20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah omnipresentnya Yesus sebagai firman Allah. Ya, jelas ya. Ini juga tantangan untuk kawan muslim ataupun juga pendebat Kristen dari muslim tadi ya, yang sempat mempertanyakan dalil. Karena dia mengatakan akli dan nakli, akal dan juga dalil. Saya minta akal juga. Di mana akalnya tentang konsep kodimul Quran ini secara tekstual, bukan secara tafsiran. Silakan Pak, lanjut ke menit 2.55. Pak Billy, monitor. Oke. Nabi Isa atau Yesus adalah utusan dan Rasul, bukan mengajak untuk ibadahi dia. Kenapa umat Kristiani kenapa umat Kristiani menyembah Yesus? Ini tidak sesuai dengan isi Injil loh. Ketiga, banyak nih. Yesus di dalam Injil mati, dikafankan, dimasukkan ke dalam liang lahat, di dalam kubur, dikafankan. Umat Islam seperti itu.
Umat Kristiani sekarang mati dipakaikan gaun pengantin, pakai seperti wanita orang menikah, pakai jas, pakai kaos kaki, dimasukkan ke dalam peti, kubur. Yesus enggak dibikin seperti itu. Semestinya umat Kristiani ikuti seperti sebagaimana Yesus dikafankan dan dikubur. Seperti itu. Jadi mereka enggak mengikuti sebenarnya itu. Yang keempat, Yesus beribadah pada hari-hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa umat Kristiani beribadah hari Minggu? Apakah ada Injil di dalam Injil mengatakan beribadah pada hari Minggu? Enggak ada. Kalau ada, saya kasih uang 1 juta. Kalau ada menemukan dalam Injil bahwa Yesus menyuruh beribadah pada hari Ahad, atau Yesus beribadah. Oke, lanjut. Ya, ini tanggapannya simpel aja ya. Ya, ini tanggapannya simpel aja. Kalau dikatakan bahwa dalil Alkitab, khususnya tentang pemaknaan hari Sabat itu dijalankan, dan juga orang Kristen tidak menjalankan hari Sabat. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab kita para rasul menjalankan Ekaristi itu terjadi pada hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Sekarang saya ingin menggunakan di luar Alkitab, sumber-sumber dari Alkitab. Kenapa para murid memaknai tentang hari Minggu ini? Coba saya kasih ya di sini. Saya menggunakan tulisan dari Ignatius dari Antioquia. Ini saya fotokopi soalnya versi aslinya udah kepinjam oleh abang saya. Ignatius dari Antioquia adalah murid dari Rasul Yohanes dan juga Rasul Petrus. Bahkan dia adalah seorang patriark pengganti Rasul Petrus di Antioquia. Tulisan dia ketika dia menulis untuk gereja di Magnesia, dia mengatakan begini. Saya bacakan aja ya kalau nggak kelihatan, jadi biar jelas. Pasal yang ke-9 dikatakan seperti ini. Jika demikian, maka orang-orang yang telah menjalani hidup dengan peraturan-peraturan zaman dahulu, maksudnya perjanjian lama, yang menantikan akan Kristus, dapat datang pada harapan baru, yakni tidak lagi memelihara hari Sabat, namun hidup menurut hari Tuhan. Hari Tuhan itu dalam bahasa Latin adalah Domingo. Suaranya hilang. Gimana? Ada suara, ada suara. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran suaranya. Lanjut, Oke. Bro. Lanjut, Pak Timothy. Iya. Jadi surat Magnesia yang ditulis oleh Ignatius dari Antioquia, murid dari Rasul Yohanes dan Petrus, memberikan gambaran pada zaman dahulu mereka sudah memaknai hari Tuhan, bukan lagi hari Sabat. Karena apa? Mereka sudah memaknai tentang kebangkitan Kristus. Pertanyaannya, apakah hari Sabat sudah dibatalkan seperti itu? Enggak. Faktanya gereja-gereja tertua seperti gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks, mereka masih menjalankan Sabtu Senja ya kalau saya nggak salah. Itu menyambut akan harinya hari Minggu, tetapi jadinya pada hari Sabtu. Nah, ini kan juga dipelihara. Apalagi mungkin kalangan kita yang dari Mesianik. Mesianik juga masih menjalankan hari Sabtu. Apakah salah? Tidak salah. Karena mereka menjalankan hukum dari tradisi Yudaisme. Dan kita masih menjalankan hukum perjanjian baru yang telah diwariskan oleh para rasul yang goyim di luar bangsa Israel. Bahkan minta maaf saja, bukankah surah Al-Baqarah ayat 1 itu pernah mengkritik tentang orang yang melanggar hari Sabat, walaupun itu mengacu kepada Bani Yahudi, Bani Israel, dikatakan bahwa mereka dikutuk menjadi orang-orang kera. Kalau seandainya itu terkutuk untuk orang-orang yang melanggar hari Sabat dalam surah Al-Baqarah ayat 1, maka apakah saudara muslim siap menanggungnya kalau dipaksakan berdasarkan hukum Taurat? Ya. Jadi itu untuk kita memahami makna hari Sabat itu jangan disalahartikan. Kenapa orang Kristen tidak menjalankan Sabat secara total? Lanjut Pak, menit 3:57. 3:51 kalau nggak salah, atau 57. Bro, saya tambahin sedikit dulu dalam video itu, bro. Jadi harus dibedakan mana perintah Allah, mana budaya Yahudi. Jadi kalau mati itu di kafan itu ya, bukan perintah Allah. Benar nggak teman-teman? Jadi mereka yang nggak paham mana ajaran Allah dan mana budaya, mereka masukin sebagai aturan atau syariat mereka yang berdasarkan perintah Allah. Jadi harus bedakan mana budaya, mana perintah Allah. Gimana narasumber? Oh, tadi dia sempat membahas ini ya, tentang masalah kain kafan ya, bukan tentang masalah hari Sabat. Iya, itu. Oh, Dua-dua itu sorry. sekalian. Dua-dua itu. Oh, sudah ada itu. Iya. Oke, jadi kalau mengenai tentang apa yang disampaikan Pak Billy itu benar. Karena tentang tradisi ini tidak pernah ditekankan kamu memakai ini
kamu dianggap tidak sah di hadapan Tuhan. Enggak. Allah melihat hati, bukan melihat apa yang kamu pakai. Itu kan juga terdapat dalam 1 Samuel 16. Kalau seandainya kamu menggunakan pakaian apapun, hati kamu benar di hadapan Allah, maka kamu tetap diterima oleh Tuhan. Jadi bukan masalah syariat dan sebagainya. Itu Jadi aja sih. menurut mereka kalau mati kita juga harus mengikuti Yesus di kafan. Gitu maksudnya. Dia ngoreksi di situ. Karena kita mati kan nggak di kafan, ditaruh dalam peti. Jas pakai gaun, dia protes gitu. Oke. Kita berikutnya. 3.57 kalau nggak salah mengenai sujud. Timothy, Ya. Ya, Bu. merayakan hari pertama dan hari Ahad itu ada di dalam kitab Taurat. Coba Iya, buka Keluaran. Keluaran pasal berapa, Bu? Keluaran 12:16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Iya, terima kasih, Bu, tambahannya. Nampak ya? Jadi, dalam perjanjian lama pun hari pertama, hari Ahad, dan hari ke-7 juga sebagai hari perhentian atau sabat yang kudus. Dan orang Kristen bukan hanya merayakan sabat hari Sabtu loh. Gereja kita tiap hari juga, di gereja Katolik juga tiap hari malah buka. Bukan cuma hari Sabtu doang. Di gereja saya Sabtu Minggu ada kebaktian, ada ibadah. Kurang informasi ya. Iya. Gereja saya juga hari Sabtu, dasar nggak punya info bicara. Kurang informasi Ya. dia ini, betul Ibu Fiatul. Kurang update. Terus aku boleh kasih, ya gimana Ya, Pak Billy? Lanjut, Bu. Saya mau kasih sedikit masukan ya, bahwa ketika Yesus mengatakan, dia mengutip Yohanes 17 ayat 3 itu kan selalu, oh Yesus mengajarkan Esa atau Ahad atau Ehad di dalam Alkitab. Betul, di dalam seluruh Alkitab kita nggak pernah ada yang ngomong Tuhan itu 3. Tuhan itu Ehad, satu kesatuan yang unik namanya. Namanya keesaan Tuhan yang unik. Dan kalau dikatakan apakah Mesias harus disembah, di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama dikatakan Mesias harus disembah. Betul nggak itu, Timothy? Benar. Iya, kalau nggak salah Daniel 7 ya. Semua orang bersujud di hadapan. Salah satunya Daniel 7 ayat 13 dan 14 jelas anak manusia itu harus disembah. Yang kedua di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa Israel akan menyembah Yahweh dan Raja Daud. Ya, di mana Daud adalah tipologi daripada Mesias. Mesias disembah. Di dalam Mazmur 2 dikatakan disembah anaknya. Sujud, cium, gentarlah takut kepada anaknya. Mesias itu disembah. Gitu ya. Jadi kita harus menyembah Allah yang zohir dan Allah yang batin. Allah yang nampak dan Allah yang roh. Itu harus disembah dua-duanya. Jelas ya, Mesias itu disembah. Makanya dikatakan Mesias itu ilahi. Ya, jadi jangan samain konsep di dalam Quran Allah itu satu intil-intil tunggal, nggak punya roh dan tidak bisa berfirman. Itu beda konsep Allah kita, ya. Bahkan kita harus menyembah bukan saja firman dan Bapa Allah yang dekat, tapi menyembah rohnya. Rohnya itu disembah. Ya, teman-teman ya. Jadi Bapa, firman, dan roh ketiganya itu disembah di dalam Alkitab kita. Jelas, ayat-ayatnya jelas. Ya. Itu aja sih tambahan saya. Bu Sofi, Ya, sebenarnya Bu. kata tauhid itu ternyata itu pertama kali itu diambil dari bahasa Ethiopia, di mana ada gereja di abad keempat sudah tawahedo. Nah, jika tawahedo itu kita rujuk ke translate bahasa Arab, itu menjadi kata tauhid. Artinya seperti dan yang tauhid artinya unification, satu kesatuan, ya enggak? Satu kesatuan, betul. Karena itu gereja pertama, gereja tauhid trinitas. Artinya kesatuan. Jadi ada ya gereja tauhid trinitas. Enggak, itu gereja trinitas itu. Saya juga mau nambahin karena Bu Tuti menyinggung dengan Pak Billy juga menyinggung. Mungkin kawan-kawan kan juga sudah sering ya mendapatkan serangan atau adu domba antara Oneness dan juga Trinitas. Bapak ini nggak sampai ke situ, tapi takut bibitnya akan muncul lagi. Lebih baik kita singgung di sini.
Kalau seandainya kalangan-kalangan muslim mengatakan Trinitas itu menunjukkan bahwa masih belum ada ketidakkonsistenan dalam diri Kristen, kita dapat bandingkan juga dengan Islam. Apakah tauhid itu juga mendapat kekonsistenan? Ahlul sunnah wal jamaah itu mewakili Islam keseluruhan dunia yang menekankan tentang Quran dan hadis. Mu'tazilah kan tidak menggunakan hadis-hadis yang digunakan oleh sunnah. Tapi kalau kita bandingkan kalangan kaum ilmu kalam dari pengikutnya kaum Imam Asy'ari yang mengatakan dirinya Asy'ariyah, menekankan konsep ilmu kalam dan 20 sifat. Ternyata 20 sifat ini dikritik oleh kalangan-kalangan Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu Taimiyah yang disebut Wahabi. Tapi mereka mengatakan diri Salafi atau Salaful Soleh. Ya, Salaful Soleh mengatakan kita mempercayai tauhid asma wa sifat, bukan 20 sifat Allah. Karena Allah itu tidak terbatas sifatnya. Ya, apa bedanya dengan Wahabi Sabelian yang mengatakan Trinitas ini membagi 3, padahal Allah tidak hanya 3, terbatas. Kan narasinya seperti itu kan? Nah, jadi kalau mereka ingin membenturkan Trinitas dengan Oneness, maka kita harus mempertanyakan apa kabar tauhid asma wa sifat dan juga tauhid asma wa sifat atau 3 tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat Wahabi Salafi versus ilmu kalam, pemikiran ilmu kalam dari Imam Asy'ariyah. Itu yang perlu kita tegaskan di sini. Iya, lanjut Pak. Ya, di dalam keyahudian juga kalau kita melihat Allah itu nggak terbatas. Ya, lanjut silakan. Jadi kalau bilang tauhid, kayaknya Kristen yang tauhid ya Bu ya? Atau bagaimana Bu Sobiatul? Iya, jadi mereka itu membingungkan antara keberapaan jumlah Allah dengan kebagaimanaan Allah. Itu terus. Dan saya barusan melihat video dari orang dari Amerika juga. Sehingga orang Kristen sendiri pun membenturkan antara keberapaan Allah dan kebagaimanaan Allah. Ini yang mereka nggak tahu. Sehingga mereka mengatakan Kristen itu menyembah 3 Allah, 3 Tuhan dan sebagainya. Sangat-sangat keliru. Ya, jadi inilah yang mereka nggak bisa bedakan kebagaimanaan dan keberapaan Allah. Bahkan kalau kita bicara kepada orang Yahudi mengatakan Allah tuh nggak terbatas kok, ensof. Ya, 10 manifestasinya aja masih terbagi-bagi lagi. Itu mereka menyatakan seperti itulah. Ini kan jadi lebih parah dibandingkan Trinitas. Kalau kita bicara berapa, tapi sebenarnya kita bukan bicara berapa. Dan saya yakin orang Yahudi juga ketika mereka menyatakan Allah itu bermanifestasi di dalam 10 sefirotnya, dia nggak bicara keberapaan jumlah Allah. Dia bicara bagaimana Allah itu bermanifestasi, bagaimana Allah itu bisa kita kenali. Saya rasa itu. Jadi kita harus beralih lebih dalam. Bukan keberapaan, tetapi kebagaimanaan Allah. Karena apa? Orang Kristen pun banyak yang nggak ngerti, Timothy. Banyak yang tertipu. Ya, ketika Muslim mengatakan, kamu kok menyembah 3 Tuhan? Sehingga mereka, ini kan agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Allah itu satu. Ya, itu sudah tahu. Setan juga tahu Allah itu satu. Tapi kita nggak bicara Allah ada berapa, gitu loh. Ya, kalau Allah bicara ada berapa, nggak perlu 66 buku, kita nggak perlu bedah Kejadian sampai Wahyu. Nggak perlu 1.500 tahun. Kalau cuma bicara Allah itu ada berapa. Tapi kita bicara bagaimana Allah yang Esa itu. Nah, itu dia perlu waktu tuh. Dia perlu waktu untuk menyingkapkan dirinya yang kita sebut unraveling, artinya bertahap progresif. Pewahyuannya itu bertahap progresif. Ya, dari situlah baru kita mengenal, itu Allah seperti apa. Di dalam Perjanjian Baru lebih jelas lagi. Ternyata dia menyingkapkan di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudusnya. Itu jelas. Di dalam Perjanjian Lama Bapa, Firman, dan Rohnya. Jelas. Gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan keberapaan Allah dan kebagaimanaan Allah. Ya, terima kasih Bu. Lanjut Pak, kita ke menit 3.51 kalau nggak salah tadi ya. Bahwa Yesus menyuruh beribadah pada hari Ahad, atau Yesus beribadah pada hari Ahad, hari Minggu, dan menyuruh pada hari Yesus itu beribadah pada hari Sabtu. Kemudian yang lain, bahwa Yesus di dalam Injil itu beribadah kepada Allah sambil sujud. Sekarang ada nggak umat Kristiani beribadah kepada Allah dengan sujud? Nggak ada. Mereka semuanya berdiri dan bahkan sebagian menyanyi. Itu alasannya kenapa bahwasanya dalil secara nakli, secara termuat dalam Injil, bahwasanya kita bantah bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia yang mengikut kehendak Bapa yang di surga. Pertanyaannya, umat Kristen sudah mengikuti kehendak Bapa di surga? Kita lihat sendiri masing-masing, apakah sudah sesuai atau belum.
Terus Sudah, dari Pak. aspek yang Ya, begini, kalau seandainya dia menantang, apakah gereja saat ini sudah masih menjalankan tentang sujud? Masih, saya katakan. Silakan Anda mengunjungi gereja-gereja ortodoks. Kecuali hari Minggu, mereka tidak sujud. Karena apa? Merayakan tentang kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Tapi setiap hari mereka menjalankan sujud. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tapi pengertian sujud ini bukan berarti mengatakan Allah itu terbatas. Ya minta maaf saja, kalau seandainya orang mengatakan ada kiblat, itu memberikan suatu terbatasan bahwa Allah itu selalu bersemayam hanya di bagian Baitullah. Enggak. Iman Kristen, khususnya gereja timur, mereka memahami Kristus datang dari timur ke barat. Katanya bahwa pada zaman akhir, anak manusia akan turun dari timur ke barat. Akan turun dari timur ke barat. Itu adalah simbolisme. Bahkan simbolisme tentang alam tempat Firdaus, lambang surga. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 2, rubuhkanlah bait Allah ini, maka akan kubangkitkan selama 3 hari. Dan Yohanes mengatakan rumah atau bait Allah itu adalah Yesus sendiri. Jadi sujud yang diberikan gereja pada waktu itu adalah sujud mengarah ke timur, melambangkan Kristus yang ada di surga. Tapi maknanya adalah simbolis, bukan fardu ain, kalau saya nggak salah ya dalam Islam. Ketetapan wajib yang tanpa terkecuali. Mereka harus sujud, mereka mengatakan Allah itu selalu dalam satu arah yang terbatas. Kita enggak. Kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 48 kalau saya nggak salah di situ. Tapi roh dalam kebenaran ini apa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah kebenaran, jalan dan hidup. Yohanes 14 ayat 28 juga mengatakan roh kebenaran. Artinya Yesus mengacu kepada Allah Tritunggal itu. Selain menyembah Allah yang omnipresent. Makanya kalau ada gereja Protestan tidak menjalankan tentang sujud mengarah arah timur seperti gereja dulu, ya nggak masalah. Tidak ada hukum syariatnya. Ataupun juga mereka berdosa, enggak. Apalagi gereja Katolik pada masa Konsili Vatikan kedua, mereka dulunya menggunakan misa tridentin loh. Mengarah arah kiblat, arahnya timur juga. Jadi kalau mereka menjalankan hosti, ke timur. Tapi sekarang tidak. Karena apa? Mereka menggunakan Novus Ordo. Apakah ini salah? Enggak. Karena Yesus mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Yeremia pasal 23 sampai dan 24. Allah ada di sini, Allah ada di sana. Jelas. Ya itu aja yang mau saya tanggapkan, yang mau saya tanggapi dari pernyataan Muslim ini. Apakah ada dalilnya? Ada. Apakah ada sejarah? Apakah ada gereja yang menjalankan sujud? Ada. Tapi bukan menjadi salah kalau ada gereja yang tidak menjalankan sujud dalam gereja. Itu aja. Lanjut Pak, 4.41. Oke. 4. Oke. Ini yang terakhir. Ini Ustadz ya Timothy. Ustadz katanya sih magisterium. Magister dia katanya, lulusan magister. Secara muat dalam Injil, bahwasanya kita bantah bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya, apakah umat Kristiani sudah mengikuti kehendak Bapak di surga? Lihat sendiri masing-masing. Apakah sudah sesuai atau belum? Terus dari aspek yang kedua, yaitu secara akal. Apakah cukup percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Percaya bahwa Yesus juru selamat, seseorang akan dijamin masuk surga. Kita akan bantah secara akal, secara akli. Apakah jika orang yang sangat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia masuk di rumah pendeta misalnya, mohon maaf ya, kemudian dia merampok rumah Pak Pendeta, dia perkosa, mohon maaf sekali lagi, ini hanya logika, dia perkosa istri Pak Pendeta, anak Pak Pendeta dia perkosa, selesai itu dia udah rampok, dia perkosa, dia bunuh, dia mutilasi, tapi orangnya percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus ya. Apakah Bapak setuju? Apakah kalian setuju bahwa dia masuk surga? Ya kan? Dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, percaya bahwasanya Yesus telah menebus dosa, percaya bahwa Yesus telah menjamin masuk surga. Nah, apakah dia tetap masuk surga setelah dia merampok, dia memerkosa, dia membunuh anak dan istri kalian? Setuju kalian seperti itu? Ini logika, mohon maaf sekali lagi. Jadi barangkali teman-teman Kristiani sebangsa setanah air, saya sangat mencintai kalian.
baik yang laki-laki atau Sudah, perempuan. Pak. Saya mengharapkan Sudah. Ya, ini bantahan terakhir. Udah ya, saya tanggapi ya. Halo? Ya Iya, silakan. Silakan. Ditanggapi. Ya, ini bantahan terakhir. Kenapa ketika dia mengatakan kita harus menggunakan dalil akli, bukan lagi nakli, akal. Kalau seandainya logika seorang pendeta yang mencabuli dan pembunuhan, apakah dia tetap selamat di surga? Enggak. Karena kita sudah mengutip kisah para rasul pasal 26 ayat 18. Perintah itu kepada Paulus, mengembalikan orang dari kuasa iblis kepada Tuhan, mengembalikan mereka dari yang jahat kepada kebaikan, mengembalikan dia dari gelap menuju terang. Perbuatan gelap ya seperti itu tadi, perbuatan jahat yang timbul dalam diri seseorang. Tapi kalau mereka telah dimerdekakan dalam diri Kristus, mereka harus memberikan kehidupan dalam benih Kristus yang telah tercurahkan melalui darahnya dan tadi. Nah, logikanya seperti apa? Logika seperti ini. Bukankah bangsa Israel ditebus oleh Allah dari perbudakan di tanah Mesir? Apakah ketika mereka ditebus oleh Allah dan waktu itu ketika mereka memberontak, ya Allah diam-diam aja? Enggak kan? Mereka tetap kena hukum kan? Artinya apa? Mereka sudah menjadi hamba Allah, tetapi mereka masih memiliki sifat untuk menjadi hamba dari kuasa ini, kuasa bangsa Mesir. Ya seperti itu juga kita. Kita berada dalam diri kuasa Kristus, tetapi kita masih dikejar-kejar oleh kuasa kegelapan. Tergantung kita apakah milik kegelapan ini atau menuju kepada sang terang. Jadi kalau seandainya mau mengacu logika, ini sudah masuk ke logika. Ya, sekarang kita menggunakan bagaimana dengan saudara muslim sendiri. Saya ingin mengajukan suatu hadis ya. Sebentar. Hadis sendiri mengacu tentang penebusan. Dan ini pernah saya angkat di channel saya sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad, ini hadis hasan. Jadi dikatakan baik. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan sebagainya lah. Di sana dikatakan Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pertanyaannya, kalau seandainya saudara muslim sudah dihapus dosanya ketika mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, apakah mereka bisa berbuat dosa? Melakukan seks gitu? Ya enggak kan? Kalau seandainya memang berlaku tidak seperti itu, ya jangan juga diberlakukan logika akli Anda yang salah mengenai iman kekristenan. Anda mengatakan Anda toleransi terhadap umat kekristenan, tetapi Anda lupa mengajukan akli dan nakli itu kepada agama Anda sendiri. Ya itu aja sih terakhir dari saya. Mungkin ada yang mau tanggapin, silakan. Oke, terima kasih. Ya, Tolong lanjut, Bu. sebentar Silakan. Pak Billy, yang jam 10 ini tolong dong Pak Kodek dipasang thumbnailnya karena sudah dikirim, tinggal dipasang aja, nggak usah bikin flyer lagi. Udah, Yang jam 10 Oke, udah lagi dikerjakan Bu Sofi. Berhubung tadi live-nya ini dipegang oleh Pak Kodek, jadi Pak Kodek itu nggak bisa keluar dari StreamYard. Kalau dia keluar dari StreamYard, acara ini putus. Iya, Tapi udah diambil. mohon maaf Bu, saya sudah di narasumbernya Udah, sekarang lagi berpikir nggak jadi. Pak Lidara, sekarang lagi dikerjakan Pak Kodek karena Bu Linsi udah ambil alih gini. acara alihnya. Close dulu ini Enggak. Pak Kodek. Tadi saya sudah. Pak sabar. Sebentar, kita tutup dulu ini. Closing Closing dulu. ini dulu ya. Closing Ya, oke. langsung Iya, Pak Kodek close dulu. Billy. Closing Bilang dulu. ke Oke. Bu Sese, ya closing apa? Ya. Siap-siap. Oke, enggak closing aja saya yang tutup. Saya Oke. bisa masuk studio. Saya mau closing dulu acara ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, kepada juga netizen-netizen yang telah menonton channel daripada YouTube kami. Kami sangat berterima kasih. Oh iya, tadi saya juga sempat dengar video itu. Bapak tadi itu Pak siapa itu namanya? Pak Timothy, bapaknya tadi siapa itu namanya? Bapak Petungan ya? Zufai. Iya. Oke, tanpa sengaja dia juga tadi telah mengucapkan Tuhan Yesus. Semoga itu menjadi berkat dalam hidup orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, buat saudara-saudara muslim, ada baiknya bertanyalah tentang kekristenan kepada orang Kristen, bukan kepada orang yang tidak paham tentang kekristenan dan kalian percaya. Justru kalian akan disesatkan. Oke, shalom semua. Sampai jumpa lagi. Oke, Selamat malam. sampai ketemu lagi. God bless all. Oke, Tuhan saya berkati. matiin live-nya ya. Oke, sebentar. Ya, terima kasih ya Pak Billy, Bu Sofi, kawan-kawan sekalian.
Udah bantu saya. Terima kasih ya Kak Tommy ya. Tommy. Siapa Tommy lah bisa. namanya?